Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau jawab salamnya nggak semangat, kuliah subuh yang mendatang nggak usah pakai salam. Selamat pagi semua jamaah. Mau selamat pagi, mau assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Munir yang jawab kecengan kasih senampan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil mukarramin, orang tua kita Bapak Ki Haji Muhammad Ali Usman, orang tua kita Bapak Ki Haji Tobroni, Al Ustaz Haji Syarif, Al Ustaz Haji Hasan bin Haji Usman, Al Ustaz Haji Muhammad Yunus, Bapak Ki Haji Salahuddin Al Ayubi, Bapak Ki Haji Dr. Taufik, Bapak Ustaz Haji Asif, Ustaz Haji Ali, ada Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Sahabuddin. Gak apa-apa di absen dulu ya, soalnya tadi udah dibikinin tentengan gitu. Kalau gak ada orangnya buat panitia, kayaknya di absen dulu. Ustaz Ali Ramdhani, Ustaz Adnan Hashim, ketua masjid dan musola yang tergabung dalam majlis taklim kuliah subuh Sabtu pagi kebagusan, ketua kuliah subuh Ustaz Haji Abdul Munir MHMPD, Ustaz Taufikur Rahman. Rupanya beliau tidak ada di sini, ada di aula lagi bagi-bagi nasi kebuli. Seluruh jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang dapat menjaga kita, ilmu yang dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini adalah cabang iman yang ke-18. Ini Q nih, tahu Q nggak? 1/89 itu Q gitu ya. Ini cakep luar biasa. Cabang iman yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu. Ini perlu kita ketahui, ulama kita membuat satu nasihat. Innal mu'allimah wa tabibah kilahuma la yansohani idza huma lam yukroma. Ini bukan karangan saya. Coba Ustaz kasih Aid Mal Tanzania. Innal mu'allimah kalau Imam Syafi'i innal mu'allimah wa tabibah kilahuma la yansohani idza huma lam yukroma. Nah, bukan kata saya ya. Kalau kata saya berarti yang tahu cuman saya doang. Innal mu'allimah, sesungguhnya seorang guru,
wa tabibah, dan seorang dokter, la yansohani, keduanya tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan fatwa, idza huma, apabila keduanya lam yukroma, tidak dihormati, tidak dihargai. Kalau nggak dihormati nggak usah ngomong, diem aja udah, karena diomongin juga nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena merasa lebih bisa. Nauzubillah. Nah, nggak lama lagi nih, hari Selasa, hari apa? Oh, hari guru. Ya, kita baca nasid dulu. Man ana man ana laulakum kaifama man ana laulakum. Man ana, siapa saya? Man ana, siapa saya? Laulakum, kalau bukan karena kamu. Kita ini siapa kalau bukan karena guru-guru kita? Apa kita lahir langsung pinter? Enggak, belajar sama guru. Makanya enggak perlu sombong, karena kita lahir enggak bisa apa-apa, dan kita belajar dari guru-guru kita. Makanya perlu dihormati guru itu, karena kalau tidak dihormati tidak akan memberikan nasihat. Contoh, kita datang ke dokter, kita bilangin keluhan kita, Pak dokter, kepala saya pusing, mual, jantung deg-degan. Tuh dokter megang pulpen, ditulis keluhan kita. Setelah itu dibikinin resep. Coba nanti resepnya ini ditebus di apotek, diminum. Ada yang 1 kali 1, ada yang 2 kali 1, ada yang 3 kali 1. Udah selesai, pulangnya 3 hari balik lagi. Pak dokter, kepala saya masih pusing, masih mual, jantung masih deg-degan. Obatnya udah habis. Saya kagak minum. Kira-kira ke dokter bayar nggak? Bayar kan? Kira-kira dengar jawaban kita seperti itu, apa dokter? Alhamdulillah, bagus dah, jangan diminum obatnya, sering-sering aja datang kemari. Kira-kira gimana? Dimarahin ya? Dimarahin. Padahal udah jelas kita bayar, kita dimarahin. Coba sama guru gimana? Dinasehatin nggak didengerin, besok dinasehatin lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena nasihatnya itu nggak didengerin. Ya paling bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitulah persyaratannya. Bagaimana kita kepada guru kita. Kemarin belum lama ada kejadian Trans 7, bener ya? Membahas masalah pesantren Lirboyo. Kalau pendapatnya salah, wajar aja, karena yang tahu pesantren itu pertama kiainya, gurunya, santrinya, wali santri. Berarti yang lain nggak tahu bagaimana itu pesantren. Ma'asoba
min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada sesuatu yang terjadi, musibah yang terjadi di bumi ini atau terjadi pada diri kita kecuali semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Berapa lama? 50 tahun, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini, ketentuan-ketentuan kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan rencana 1 tahun yang kita bikin, program kita 5 tahun ke depan yang kita bikin, ini Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semua ketentuan-ketentuan itu sudah dicatat. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kataballahu maqadirul khalaiqi min qabli ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir setiap makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi ini, langit ini, itu Allah sudah tulis ketentuan-ketentuannya nanti apa yang akan terjadi. Makanya kejadian itu nggak perlu kita nyalain orang, yang perlu kita ambil hikmahnya. Apa hikmah dari kejadian itu? Ternyata banyak postingan-postingan, video-video di TikTok banyak. Di situ dikasih tahu kegiatan-kegiatan pondok pesantren. Akhirnya yang kagak tahu jadi tahu. Sama dulu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, ketika orang sudah mulai lemah semangatnya untuk menjawab salam, itu Gus Dur bikin gebrakan. Kalau begitu salamnya diganti aja selamat pagi. Itu kiai-kiai, ustadz-ustadz ceramah kemana-mana, dijelasin masalah memberi salam, menjawab salam. Padahal kajiannya itu. Kenapa? Kalau disuruh, mohon maaf para kiai, para asatizah, tolong disampaikan fadilah mengucapkan salam dan menjawab salam. Kayaknya gak enak ya, dikasih tantangan dengan omongan. Kalau itu assalamualaikumnya diganti aja dengan selamat pagi. Ramai semua ustadz tuh, kiai ceramah kemana-mana tentang absus salam, menyebarkan salam. Berarti itu memang udah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini cuma aktor, ada sang sutradara agung yang mengatur kita. Benar gak? Coba kalau orang main film, ada sutradaranya, ada aktornya. Terus aktornya dikasih tugas jadi pembunuh, kira-kira dia mau gak? Mau. Lah kalau mau ya kagak jadi. Udah semuanya ada catatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah ada catatannya, yamhullahu mayyasha wa yusbit. Jadi Allah masih bisa rubah catatan-catatan yang sudah dicatat terlebih dahulu itu dengan jalan apa? Dengan jalan berdoa.
La yuradul qada illa du'a. Tidak bisa dirubah kodok ketentuan Allah kecuali dengan doa. Nah, orang-orang yang menyebarkan ilmu, ya Allah, kalau kita baca hadisnya ini udah populer, saya yakin apa semua. Idza mata benu adama, apaan? Terus in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Itu ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau sekedar ilmu pengetahuan kita tahu, boleh kita bagi-bagi. Tapi kalau wirid nggak bisa. Kita diajarin baca Al-Fatihah, terus kita ngajarin orang lain, kita sendiri belum praktek, belum pernah wiridin itu Fatihah. Nah, kita yang belum pernah wiridin Fatihah kok ngajarin orang lain wirid Fatihah. Kalau wirid begitu. Jadi kalau ilmu-ilmu umum itu bisa kita dapat hari ini, kita ajarkan teman kita yang nggak datang, bisa kasih tahu anak yang nggak datang, itu bisa. Tapi kalau bentuknya wirid, berarti kita harus praktek dulu. Setelah kita praktek, kita bisa rasakan nikmatnya, baru kita bisa cerita dan bisa dibagi ke orang lain. Jadi jangan sembarangan, oh baca ini, di TikTok ada tuh baca ini, ya itu nggak ada gurunya, harus ada mursyidnya, ada guru yang membimbing cara membacanya. Nah ini penting ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu yang enak di sekolahan. Anak ada 400, kita panggilin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh siswa-siswi yang masih ada di kelas untuk segera berwudu dan menuju ke mushola. Itu 400 turun. Dia wudu, dia ke mushola, dia sholat. Kalau satu orang dapat nilai 10, udah berapa? Udah 4.000. Itu yang saya lihat, Kiai Sahabuddin itu dia. Saya lihatin anak muridnya begitu, dipanggilin, diajak baca Yasin, dia baca Tabarok, Waqiah. Itu kita yang ngajak. Itu dapat pahalanya sampai hari kiamat. Kalau itu dibaca. Makanya bukan harus jadi guru dulu baru bisa ngajak. Semuanya bisa ngajak. Ayo sholat jamaah. Urusan mau nggak mau bukan urusan kita. Yang penting kita ngajak. Sekali nggak mau, ya besok ajak lagi. Dia nggak mau lagi, ajak lagi. Dia nggak mau lagi, bagi duit. Nggak bener-bener. Ini praktik ya yang saya alamin. Dulu saya kecil sholatnya di Masjid Ar-Rahmah, kan dekat nyebrang rel doang. Saya kalau subuh itu dibangunin, saya bangun. Terus saya pindah. Ini masih SD. Mbak B saya pinter. Dia tahu saya suka hati kambing. Jadi banguninnya, nih beli hati kambing. Beli hati kambingnya sama Bang Nuang situ. Bang Anwar dari Masjid Ar-Rahmah. Nah setiap pagi saya tuh dikasih duit 5.000 buat beli hati kambing. Ya ke masjid saya.
Itu kan katanya kalau umur 10 tahun kagak sholat, gebuk, bukan digebuk pakai bambu, gebuk pakai duit. Nih, beli sono jalan. Itu tiap hari gitu. Nah karena enggak terbiasa, ya akhirnya enak aja gitu. Jadi enggak perlu patah semangat. Diajak sekali belum mau, ajak 2 kali, 2 kali belum mau, kita ajak 3 kali terus saja. Pahala ngajaknya sudah dapat. Alhamdulillah. Ini kalau pada ngajak teman ini kuliah subuh nggak muat aja. Tapi belum tahu pahalanya. Kalau udah mulai tahu pahalanya, kalau gitu besok saya ajak teman saya sebanyak-banyaknya. Dia dapat 100 seorang kali 500 buat saya yang ngajak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita ini untuk mensyiarkan dan menyebarkan ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.